Ketiga adalah dengan mengajarkannya. Allamal insana ma lam ya'lam, dengan mengajarkannya. Maka apabila seseorang ingin meningkatkan kualitas keilmuannya adalah dengan 3 tahapan yang telah disebutkan. Hanya saja 3 tahapan itu haruslah diikat dengan satu kekuatan, yakni biismi rabbik. Kita membaca, kita menulis, dan juga kita mengajarkannya harus semata-mata karena atas nama Allah. Kemudian di ayat yang berikutnya, yakni ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19, ini akan menceritakan justru kebalikannya. Manakala disebutkan dari ayat yang pertama sampai ke-5 itu manusia akan menjadi mulia, maka apabila manusia tidak menggunakan akal fikiran yang telah Allah karuniakan, maka akan menjadi orang yang seperti ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19. Langsung saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innal insana layatgha. Ketahuilah, innal insana, sesungguhnya manusia itu adalah layatgha. Di sini menurut sebagian para ulama disebutkan bahwa innal insana layatgha, sesungguhnya manusia. Manusia itu umum disebutkan, semua manusia itu akan mempunyai sifat yang demikian. Apa itu? Yakni togho. Apa itu togho? Yakni melampaui batas. Sebagaimana di Al-Quran disebutkan, inna lamma toghol ma hamalnakum fil jariyah. Togho itu adalah apabila misalnya bahasanya adalah air yang misalnya ditaruh di dalam gelas, kemudian air itu terus dituangkan sampai-sampai airnya itu meluber. Luberannya itulah disebut dengan togho, yakni orang-orang yang melampaui batas. Di sini disebutkan khusus sebenarnya untuk Abu Jahal, yang sebagaimana kemarin kita ceritakan bersama tentang cerita berkaitan ayat 6 sampai 19 ini tentang Abu Jahal. Maka kemudian manusia itu akan mempunyai sifat yang namanya togho, yakni melampaui batas. Batasan apa? Batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Batasan-batasan, ketentuan-ketentuan yang telah Allah berikan kepada makhluknya. Ada batasan yang namanya perintah, ada juga batasan yang namanya larangan. Yang perintahnya tidak dilaksanakan, yang larangannya justru dikerjakan. Maka ini disebut sebagai togho. Siapa orang yang paling toghut itu? Di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Musa diperintahkan, idhab ila fir'auna innahu togho. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu adalah orang yang togho. Kalau bahasanya adalah toghut. Akan tetapi perlu diketahui bahwa setoghut-toghutnya Fir'aun itu ternyata masih lebih toghut Abu Jahal dibandingkan Fir'aun. Kok bisa? Nanti kita akan sama-sama mempelajari. Kapan manusia itu merasa dirinya itu selalu melampaui batas? Apabila ar-ro'a hustahna, apabila dia melihat dirinya, merasa dirinya adalah dengan istighna, merasa cukup, merasa ghani, merasa kaya. Kaya dalam hal apa? Yang pertama dalam hal harta. Apabila seseorang sudah merasa dirinya itu telah mempunyai harta yang cukup, biasanya dia akan secara otomatis akan meremehkan orang lain dan merasa tidak butuh kepada orang yang lainnya, karena merasa semuanya itu bisa dibeli. Begitu pula dengan keilmuan. Apabila seseorang sudah merasa dirinya itu pintar, merasa dirinya itu adalah orang yang mempunyai ilmu, maka orang tersebut akan sulit untuk mendapatkan hal yang baru, karena dia sudah menutup diri. Akulah orang yang pintar, sehingga mendapatkan hal-hal yang baru itu akan diremehkan.
Sehingga orang-orang toho itu manakala kapan? Jika dia mempunyai sifat istighna di dalam dirinya, merasa cukup di dalam dirinya. Oleh karena itu kita diajarkan untuk selalu bergantung kepada Allah. Bahkan di dalam doa zikir pagi dan petang itu selalu diajarkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Dengan rahmatmu ya Allah aku itu meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, tolong perbaiki seluruh kehidupanku. Wala takilni ila nafsi torfata ainin, dan jangan timpakan urusan itu kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Artinya bahwa seluruh kehidupan kita ini diperintahkan untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak mempunyai sifat yang namanya istighna. Siapa orang yang paling togo? Fir'aun. Fir'aunnya Nabi Muhammad, yakni Abu Jahal. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan inna likulli ummatin fir'aun, bahwa setiap umat itu mempunyai fir'aunnya masing-masing. Wa fir'aunu hadhil ummah Abu Jahal, dan fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal itu mempunyai sifat yang togo? Karena dia merasa istighna. Dia adalah orang yang sangat pintar, sampai-sampai saking pintarnya bukan hanya pintar sebagai Abul Hakam. Bapaknya orang yang suka mendamaikan. Jadi kalau ada di Arab itu, di Mekah saat itu, apabila ada perseteruan antara perseorangan ataupun kabilah-kabilah, yang bisa menyelesaikan itu adalah Abu Jahal. Sehingga disebuti Abul Hakam. Dia adalah orang yang sangat gagah. Sangat-sangat gagah. Dia juga adalah orang yang ganteng, dia adalah orang yang kaya. 4 hal ini kumpul di dalam dirinya Abul Hakam, sehingga dia merasa togo dan merasa istighna. Maka hati-hati sifat yang namanya istighna, manabila manusia itu sudah merasa cukup, hati-hati. Harus selalu banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Obatnya apa? Obatnya di ayat berikutnya. Untuk mengobati itu maka ayatnya adalah inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kalian ila rabbika, hanya kepada Tuhanmu lah kalian akan dikembalikan. Obatnya adalah, kalau kembali itu namanya Pak, meninggal. Sehingga terapi untuk orang-orang yang sombong, terapi untuk orang-orang yang merasa dirinya cukup, itu adalah terapinya adalah istaghfiru dzikra hadzimil ladzah. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yakni kematian. Sampai-sampai dikatakan mati itu sebagai syibhul maut, mirip dengan kematian. Sampai-sampai tidur itu disebut dengan syibhul maut, saudaranya kematian. Hanya saja sering manusia itu tidak merasa. Itulah mujizatnya Al-Quran Pak. Hanya satu kalimat saja itu bisa mempunyai makna yang sangat dalam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah itu kita mengartikannya apa Pak? Merasakan. Dha'iqah itu fa'ilah, kata kerja apa kata benda? Kata benda. Kalau kata kerja itu kullu nafsin yadzuqul maut, merasakan kematian. Ini disebutkan dha'iqah. Apa bedanya? Kalau dha'iqah itu adalah fa'ilah, itu adalah pelaku yang selalu merasakan. Hanya saja setiap manusia itu jarang-jarang merasakan bahwa sejatinya tiap hari itu mereka merasakan kematian. Misalnya tidur, sampai-sampai doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah Allah mematikan aku. Jadi yang namanya fa'ilah itu bedanya begini. Kalau orang yang menyanyi itu mungkin jarang-jarang menyanyi, sesekali menyanyi. Tapi kalau penyanyi, hidupnya itu rutinitas itu adalah nyanyi. Yazuku merasakan, mungkin sesekali dia merasakan kematian. Tapi kalau dha'iqah,
Harusnya manusia itu selalu harus merasakan kematian. Tuh, hanya satu kalimat maknanya bisa dahsyat. Maka terapi untuk orang-orang yang sombong, sering-seringlah mengingat kematian. Saya singkat saja karena memang panjang. Salah satu bentuk ketohuan yang dilakukan oleh Fir'aun itu adalah apa? Ara'aital ladzi yanha. Lihatlah orang yang melarang atau mencegah. Mencegah apa? Abdan idza sholla. Abdan di situ disebutkan, tanwin di situ adalah menunjukkan kemuliaan. Seorang hamba itu akan sangat mulia manakala kapan? Abdan idza sholla, tatkala sholat. Bentuk ketauhudannya Abu Jahal adalah sampai-sampai dia itu mengatakan bahwa dia akan melarang Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat. Karena waktu itu mereka itu kumpul di Nadiyah. Kalau Nadiyah itu tempat kungku-kungku. Abu Jahal mengatakan bahwa kalau seandainya Muhammad itu berani sholat di depan Ka'bah, niscaya akan aku injak batang lehernya. Dia sesumbar seperti itu, Pak. Maka salah satu bentuk kesombongan manusia zaman sekarang itu tolak ukurnya adalah apabila kok ada orang berbuat kebaikan itu kok sampai dilarang-larang. Wah, berarti Abu Jahal zaman modern. Orang berbuat baik dilarang, itu Abu Jahal modern. Banyak nggak? Lo banyak. Kita pernah melihat di mana-mana. Orang yang untuk melaksanakan sholat saja sampai harus disiksa, diapain zaman sekarang. Di India, di Cina. Apa yang terjadi? Nanti akan ada jawabannya. Maka salah satu bukti ketauhudan itu adalah manakala Fir'aunnya Nabi Muhammad, yakni Abu Jahal itu melarang Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Ara'aital ladzi yanha abdan idza sholla. Abdan bukan hanya sekedar abdan, hamba yang sangat mulia. Seseorang akan menjadi hamba yang sangat mulia itu manakala dia melaksanakan sholat. Kalau kita ingin mau memperbaiki kehidupan kita, ditanya berawal dari mana? Dari memperbaiki sholat. Kenapa? Kadang kita salah persepsi bahwa kita merasa bahwa kalau kita sholat itu kita merasa sudah berjasa. Padahal sebetulnya Allah gak pernah butuh atas sholat kita. Gak pernah butuh. Justru sholat itu adalah dimensi, salah satu waktu yang sangat mulia yang Allah berikan kepada manusia karena untuk menghormati manusia. Kalau kita butuh kepada seseorang, itu yang manggil itu kita, yang mendekati itu kita apa Allah? Kita misalnya nih tergantung kepada atasan kita. Biasanya kita itu seringnya melakukan PDKT, betul? Maka sholat ini, kalau seandainya ada seorang presiden, ada seorang pejabat negara, itu untuk memuliakan rakyatnya biasanya melakukan open house. Berapa kali dalam satu tahun? Sekali dalam satu tahun. Allah melakukan open house berapa kali dalam satu waktu? 5 kali. Bahkan sampai saking sayangnya Allah kepada makhluknya, kepada umat Nabi Muhammad ini sampai dipanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, yang manggil itu Allah 5 kali sekali dalam satu hari. Maka sebetulnya yang harus merasa terpanggil itu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang benar-benar hati yang merasakan ini, bukan karena ilmu, bukan karena apa, hati, betul-betul hati. Seolah-olah kita ditelepon kepada orang yang sangat kita kangenin, orang yang sangat kita hormati, orang yang sangat kita butuhkan. Kok dia yang nelpon kita? Maka dengan segera kita akan mengangkat telepon tersebut.
Selama ini kadang kita merasa bahwa ini adalah wujud, sebetulnya Allah nggak butuh. Kenapa? Yang sujud kepada Allah sudah banyak. Malaikat itu berapa jumlahnya? Apalagi sholatnya kita. Kadang sholat, kadang khusyuk, kadang iling, kadang. Maka hamba itu akan menjadi mulia, salah satunya dengan sholat, akan betul-betul termuliakan. Sahabat Nabi pertama bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Itu berat. Au amarobit takwa. Kelewat satu ayat. Abadan idza shalla. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Janganlah engkau melarang, jangan sampai engkau itu mencegah seorang hamba yang sedang melakukan sholat. Sampai-sampai dulu yang namanya sahabat Ali bin Abi Thalib itu Pak, ketika menjadi khalifah, pernah ada salah satu sahabat yang ketika habis sholat subuh kemudian berangkat sholat id. Sebelum sholat id dia itu sholat sunnah. Kemudian sahabat yang lain melihat, mengadukan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, kenapa kok nggak dicegah saja? Bukannya itu salah? Katanya Amirul Mukminin, enggak, aku enggak berani mencegah untuk orang yang melakukan sholat. Kenapa? Karena aku takut disebutkan sebagai ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Sampai seperti itu. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita, apakah engkau tidak melihat, in kana 'alal huda, kalau seandainya dia itu berada dalam petunjuk kebenaran. Maknanya pun ada dua Pak. Yang pertama merujuk kepada Nabi Muhammad. Bisa jadi yang sedang melakukan sholat itu berada dalam kebenaran. Au amarobit takwa, atau dia itu adalah orang yang memerintahkan untuk berbuat ketakwaan. Makna yang pertama merujuk kepada Nabi Muhammad. Makna yang kedua adalah peringatan secara halus oleh Allah kepada Abu Jahal. Rujuknya kepada Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, kalau seandainya ara'aita in kana 'alal huda, kalau engkau mendapat petunjuk dan masuk Islam, maka engkau berada dalam petunjuk yang sangat dahsyat, menjadi orang yang sangat hebat. Au amarobit takwa, kalau engkau mau masuk Islam dan kemudian bertakwa, engkau menjadi, bahkan disebutkan di situ bisa menjadi hampir sebanding dengan kedudukannya secara ketakwaan itu seperti Rasulullah Pak. Sampai-sampai Rasulullah pernah berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahadi Umar. Ya Allah, tinggikanlah agama Islam ini bi ahadi Umar, dengan masuknya salah satu di antara kedua Umar. Siapa itu yang didoakan, yang diharapkan Rasulullah itu dua orang Pak yang untuk masuk Islam. Yang pertama adalah Amru bin Hakam, yakni Abu Jahal. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Sebetulnya Rasulullah itu pingin di antara keduanya ini. Akan tetapi Allah mengabulkan Umar bin Khattab yang masuk Islam, Abu Jahal tetap dalam kejahilannya. Kenapa kok sampai Rasul itu mendoakan? Karena melihat dua makhluk ini potensinya sangat dahsyat. Kalau di antara mereka masuk Islam, wah, Islam itu betul-betul akan dahsyat. Kita melihat Umar bin Khattab, yang lainnya itu hijrah, itu secara sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab hijrah, dia umumkan, saya mau hijrah pada jam segini, yang barang siapa pingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, silahkan hadang aku. Loh, sampai begitu. Rasul kemudian berdoa, ya Allah, tinggikan agama Islam ini dengan masuknya salah satu di antara. Sehingga Allah memperingatkan kepada Abu Jahal yang pertama dengan peringatan yang sangat lembut. Ara'aita in kana 'alal huda, wahai Abu Jahal,
kalau engkau masuk dalam agama Islam, engkau pasti akan mendapatkan petunjuk. Au amaru bit taqwa, engkau juga akan memerintahkan selalu dalam ketakwaan. Jadi mana yang pertama bisa merujuk kepada Rasul, mana yang kedua merujuk kepada Abu Jahal. Akan tetapi peringatan berikutnya barulah peringatan yang agak keras. Ini metode dakwah. Pertama mendakwai orang dengan cara lembut. Yang kedua kalau belum bisa baru dengan agak keras. Aro'aita, apakah kamu tidak melihat? In kadzdzaba wa tawalla, bahwa sesungguhnya dia itu adalah kadzdzaba. Kenapa kok kadzdzaba bukan kafaro? Kalau kafir itu dia menutup, nggak tahu salah, nggak tahu benar, dia tutup. Tapi kalau kadzdzaba itu adalah mendustakan. Mendustakan itu dia tahu kebenaran tapi tidak mengikutinya. Dia tahu kesalahan tapi justru menjalankannya. Itu adalah kadzdzaba. Dan kadzdzaba sama seperti nazzala, berulang-ulang. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla, apakah engkau tidak melihat bahwa sesungguhnya dia itu mendustakan, orang yang mendustakan, wa tawalla, dan juga dia adalah orang yang berpaling. Dalam kisahnya Pak, sebetulnya Abu Jahal ini bukan orang yang bodoh, dia orang yang pintar, mesti tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sampai suatu ketika yang namanya 3 pembesar Quraisy ini adalah, yang pertama adalah Abu Jahal, yang kedua adalah Ahnas bin Syurek, yang ketiga adalah Abu Sufyan. Itu hampir tiap malam mereka ini bertiga mendekati Ka'bah untuk mendengarkan sholat malamnya Rasulullah. Untuk mendengarkan sholat malamnya Rasulullah, untuk mendengarkan bacaannya Rasulullah. Kemudian sampai 2 kali ketemu lagi, loh amprokan lagi. Sampai ketiga kalinya mereka mengatakan, "Wes, kita sudah harus janjian ini. Gak boleh kita mengulangi kejadian yang seperti ini. Kita janji jangan sampai mendengarkan Muhammad membaca Al-Quran." Kenapa? Kalau sampai generasi muda kita tahu bahwa kita sedang DP sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaan Qurannya Muhammad, wah, akan kacau usaha kita untuk menghalangi dakwanya Nabi Muhammad. Akhirnya pada hari berikutnya Ahnas bin Syurek ini mendatangi Abu Jahal. "Wahai Abu Jahal, aku ingin tanya, sebetulnya Muhammad itu benar gak sih Rasul?" "Loh benar." Kemudian Quran yang dibacakan itu apakah benar-benar bikinan firman dari Allah atau bikinannya Muhammad? "Ya memang firman dari Allah." "Terus kenapa kamu gak masuk Islam?" Katanya Abu Jahal mengatakan apa Pak? "Kamu tahu nggak? Sesungguhnya kabilahku dan kabilahnya Muhammad itu dari dulu itu saling berebut pengaruh di Mekah. Kadang sesekali kafarosailihan, kadang sesekali kabilahku menang, unggul daripada kabilahnya Muhammad. Kadang kabilahnya Muhammad unggul daripada kabilahku. Tapi ketika salah seorang di antara kabilahnya Muhammad, kok Muhammad menjadi nabi, mengaku menjadi nabi, wah kita nggak bisa mengalahkannya. Apalagi kalau sampai aku meyakini bahwa Muhammad adalah nabi, kabilahku nggak bisa ngikuti. Gara-gara kenapa? Kadzdzaba, kesombongan. Urus-urusannya ya urusan dunia lagi, urusan pengaruh lagi, urusan jabatan lagi. Dan itu selalu berulang. Makanya kalau modal pinter saja tapi masih ketuker dengan dunia, Abu Jahal. Kalau hanya modal pinter ketuker sama dunia, Abu Jahal. Sampai mengatakan seperti itu. Gara-gara Muhammad mengaku jadi nabi sehingga kabilahku menjadi kalah. Sehingga disebutkan aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ancaman naik. Maka kemudian terapinya apa? Alam ya'lam bi annallaha yara. Masa kamu enggak tahu bahwa Allah itu Maha melihat? Maha melihat itu ngeten, Pak. Profesor sekalipun
ulama sekalipun itu akan berbuat kesalahan manakala dia manusia pada umumnya itu akan masuk ke dalam sebuah kesalahan manakala dia merasa tidak diawasi. Sehingga urutannya Islam itu iman, Islam, iman, ihsan. Yang paling tinggi adalah ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kau nggak bisa melihat Allah, bayangkan saja Allah sedang memperhatikanmu. Contohnya sederhana begini. Malam-malam jam 1 malam kita keluar dengan kendaraan kita. Di perempatan ada lampu merah atau kuning wis. Kira-kira seorang kiai, profesor, orang yang berilmu atau biasa-biasa saja ketika melihat lampu merah dan gak ada yang ngawasi, diterobos napa mboten? Diterobos enggak? Terobos. Seperti itu. Jadi terapinya alam ya'lam bi annallaha yara. Mungkin dia lupa bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat. Baru ancaman berikutnya yang lebih tinggi. Kalla, sekali-kali jangan demikian. La illam yantahi, kalau kau tidak berhenti untuk mencegah orang yang berbuat sholat tadi, padahal dia dalam kebaikan, padahal dia hanya memerintahkan ketakwaan, apa yang akan terjadi? La nasfa'am bin nasiyah. Nasfa'a itu adalah mencabut sampai akar-akarnya. Bin nasiyah. An-nasiyah itu adalah ubun-ubun. Loh, kenapa kok yang disebutkan adalah ubun-ubun? Karena ubun-ubun ini dalam kebudayaan seluruh dunia ini mempunyai posisi yang sangat istimewa. Manusia apabila punya ini menjadi salah satu keistimewaan. Sehingga yang namanya raja selalu dipakaikan mahkota. Kita mulia gara-gara ada peci. Kalau di Mekah sana ada imamah, di Jawa ada apa itu namanya? Belangkon. Dan di semua kebudayaan untuk menghormati yang namanya nasiyah ini, ubun-ubun ini adalah manakala seseorang terhormat itu selalu yang menjadi apresiasi adalah ubun-ubun. Begitu pula sebaliknya, orang gila disebutkan. Sehingga disebutkan kalau kau nggak berhenti Abu Jahal, la nasfa'am bin nasiyah, pasti akan aku tarik cabut nasiyah. Di ayat yang lain, yu'raful mujrimuna bisimahum. Nanti ada hari di mana akan diketahui orang-orang yang mujrim itu, yang suka berbuat dosa, bisimahum, ada tandanya. Wa yukhadhu bin nawasi wal aqdam, dan akan kami tarik dia itu ke dalam neraka. Apa yang ditarik? Ubun-ubun dan juga aqdam, kakinya. Jadi untuk menghinakan Abu Jahal kalau nggak berhenti, wah terhina Pak, betul-betul. Apa tuh yang dilakukan ketika saudara-saudara kita dilarang untuk berbuat sholat? Allah langsung la nasfa'am bin nasiyah, Allah yang turun. Allah alam itu, tapi memang benar sih virus yang terjadi itu setelah kejadian apa itu, berapa juta musim uhyur yang diperlakukan seperti itu. Setelah itu muncul yang namanya serangga dari Afrika yang datang banyak, dan itu betul ternyata bukan hoax Pak. Wa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam la nasfa'am bin nasiyah. Abu Jahal diancam, kalau kau enggak berhenti Abu Jahal, akan aku cabut ubun-ubunmu. Jadi dia waktu itu si Abu Jahal kemudian dia berkoar-koar di hadapan para gengnya itu. Kalau Muhammad enggak berhenti, maka akan aku injak tengkuknya. Akhirnya dia berjalan. Nah nanti saja itu.
Lanjut ayat berikutnya, nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Nasiyah, ubun-ubunnya ini kadzibah, selalu mendustakan. Khoti'ah, dan dia selalu berbuat salah. Apa bedanya khotoh sama sayyi'ah? Kalau kadzibah tadi kan sudah ya, kadzibah, orang yang selalu mendustakan. Kalau khoti'ah bedanya begini, Pak. Kalau sayyi'ah itu kita melakukan sesuatu kesalahan, itu kita bisa ngukur. Oh, kesalahannya kadarnya sekian, maka nanti hukumannya adalah sekian. Kalau pemain bola itu ngukur sliding aja lah sedikit, paling nggak mungkin sampai kartu merah. Paling hanya seperti itu adalah sayyi'ah. Tapi kalau khoti'ah itu kesalahan yang dilakukan, sedangkan dia itu nggak sadar bahwa dia melakukan itu. Bodoh amat. Sehingga manusia disebut al-insanu mahallul khoto', bukan mahallus sayyi'ah. Karena sering kali berbuat kesalahan dan mereka nggak mau tahu tentang kesalahan itu. Sehingga doa kita itu seperti apa? Allahumma ba'id baini kama ba'at Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Seluruh kesalahan-kesalahan yang aku perbuat akan tetapi aku itu tidak pernah memperhitungkannya. Kan sering banyak. Sampai-sampai mencucinya pun harus dengan cara nyuci yang banyak. Bil ma'i wasalji wal barad. Dicuci dengan 3 kali. Kalau baju itu saking kotornya itu ya harus pakai lumpur, harus pakai Baiklin, harus pakai seperti itu. Nasiyatin, otaknya ini selalu berbuat kadzibah, mendustakan. Biasanya memang orang yang semakin berilmu itu bukan jaminan juga. Justru orang yang semakin berilmu itu manakala tidak biismi rabbik, itu banyak sekali berbuat alasan. Gak sholat jamaah wis. Ini ada urusan yang lebih penting ini untuk umat. Ngaji. Loh ya tentang sedekah misalnya. Sedekah yang terbaik itu untuk keluarga malah. Selalu ada alasan-alasan. Kenapa? Sehingga nanti yang akan dihinakan itu adalah nasiyah. Falyad'una dia. Manakala Abu Jahal mengatakan, akhirnya Rasul itu tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Dengan turunnya ayat ini. Falyad'una dia. Panggillah nadia, geng-gengmu. Silahkan wahai Abu Jahal, engkau ajak geng-gengmu untuk melarang Nabi Muhammad sholat. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan, sanad'u zabaniyah, aku juga akan memanggil zabaniyah, malaikat yang memang tugasnya itu untuk memberikan siksa, untuk memberikan siksaan. Itu jangan dibayangkan Nabi Muhammad jadi waktu sholat. Bisa dibayangkan begini, Nabi Muhammad itu gak punya teman dalam keadaan kondisi lemah, kemudian tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, berangkat ke Ka'bah. Padahal sebelumnya gengnya Abu Jahal itu banyak sudah mengatakan, kamu berani sholat di situ, maka akan aku injak tengkukmu. Wah, itu Nabi Muhammad justru diperintahkan, falyad'una dia, ayo Abu Jahal, panggilkan saja teman-temanmu. Kira-kira kalau kita disuruh begitu berani nggak? Loh, ini menjadi bukti bahwa Rasul itu betul-betul amanah menyampaikan ayat yang difirmankan kepada beliau. Itu bagaimana tuh dahsyatnya Nabi Muhammad menyampaikan sampai seperti itu. Silahkan panggil saja geng-gengmu, ayo. Falyad'una dia. Sanad'u zabaniyah, aku pun juga akan memanggil gengku. Sampai di sana. Aku pun akan memanggil malaikat Zabaniyah. Terbukti ketika Abu Jahal mau berangkat, mau menginjak, ternyata di situ ada hadis bahwa seolah-olah ada parit yang isinya itu adalah asap yang sangat gelap, dan di situ ditampakkan sayap-sayap malaikat. Kalau seandainya kemudian akhirnya lari, kenapa kamu nggak jadi? Ada parit di situ dan aku melihat sayap-sayap. Katanya Rasulullah, kalau seandainya Abu Jahal berani untuk
masuk itu niscaya malaikat akan mencapik-capik bagian tubuhnya, bagian per bagian. Kalla, sekali-kali jangan begitu. La tuti'hu, maka jangan kamu patuhi dia. Kita dalam dunia dakwah biasanya adanya seperti itu. Bahkan yang paling terdekat kita yang ngocok-ngocoki, kau salah. Tapi jangan kau patuhi. La tuti'hu. Kemudian apa? Wasjud, sujudlah kepada Allah, karena itu adalah saat yang terdekat engkau kepada Allah. Waqtarib, untuk mendekat kepada Allah. Jangan patuhi orang-orang yang mengatakan melarang dan berbagai macamnya. Tetap patuhi Allah dengan cara apa? Wasjud waqtarib. Ilmu itu, semua ilmu, manakala ilmu itu justru mendekatkan kita kepada Allah, itulah ilmu sejati. Tapi kalau ilmu kok tidak makin menundukkan diri, tapi justru semakin sombong, hati-hati. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bagi kita semua, menjadikan amalan-amalan di sisi Allah, menjadikan ketakwaan bagi kita, sehingga Allah tutup kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.